Kementerian PUPR ini kementerian yang ditugasi hanya untuk membelanjakan uang negara. Tujuannya tidak hanya untuk membangun fisik, tapi juga dengan tujuan-tujuan satu, membuka lapangan kerja. Untuk itulah kami harus cepat membelanjakan, karena semakin cepat, makin uang bisa mengalir ke masyarakat untuk menjaga daya beli masyarakat. Kemudian ada lagi untuk menggerakkan ekonomi lainnya. Seperti perumahan, kalau kita bangun perumahan kan minimal ada 144 turunan yang ikut tergerak. Porselennya, pasirnya, papanya, pakunya, dan sebagainya. Bahkan kalau sudah jadi rice cookernya, kulkasnya, semua ikut tergerak. Dan jadi satu itu, dan juga termasuk yang untuk TKDN yang sekarang untuk menggerakkan UKM. Jadi ini tugas kami yang harus segera kita lakukan. Programnya sebelum saya masuk ke 2023, pada tahun 2023 ini kami diamanai atau dialokasikan 125,2 triliun. Jadi dari 392 triliun tadi, Kementerian PU dialokasikan 125,2 triliun. Untuk apa saja nanti kami setelah melaporkan yang 2022 sehingga rekan-rekan sekalian bisa mengikuti alurnya. Di tahun 2022 anggaran Kementerian PUPR ada 110 triliun, 110,7 triliun. Progresnya sampai sekarang ini 41,6% terserap, sebesar sekitar 46,6 triliun. Pada saat 2022, kami juga sudah dengan instruksi Bapak Presiden diikuti oleh juga surat Ibu Menteri Keuangan, agar semua pembangunan infrastruktur sebisanya bisa diselesaikan pada tahun 2023 atau semester 1 2024. Sehingga kami di Kementerian PUPR strateginya kita sangat selektif sekali membangun baru, hanya kalau ada direktif Presiden. Selainnya kami memakai namanya OPOR, jadi operasi, jadi mengoperasikan bangunan-bangunan yang sudah selesai kita bangun. Pemeliharaan, kita pelihara itu. Kemudian mengoptimalisasikan, jadi bangunan-bangunan yang sudah dibangun yang belum optimal kita optimalkan dan merehabilitasi. Jadi tidak ada pembangunan baru kecuali perintah Presiden. Itu yang sudah kita laksanakan pada tahun 2022 ini. Untuk itu kami tahun 2022 untuk jalan tol, jadi renstra jalan tol kita ini, kita sudah punya 2.500 km jalan tol yang operasi. Renstra 2020 sampai 2024 ada 365 km harus sudah operasi. Sampai saat ini 43 km pada tahun 2022 ini bisa kita operasikan. Ini insya Allah akan kita capai di akhir tahun 2022 ini adalah 365 km tambahan jalan tol yang dioperasikan. Antara lain Cisumdawu, Cilinyi Semudang Dawuan, kemudian yang sudah segera akan diresmikan adalah Cibitung Cilincing, cukup panjang 25 km. Kemudian kalau yang Cisumdawu tadi 90 km, tapi yang sebagian sudah diresmikan, jadi yang mau diresmikan lagi 50 km. Tebing Tinggi Kuala Tanjung 38,5 km akan juga segera diselesaikan 2022 ini. Kemudian pembangunan bendungan, kita punya program 61 bendungan. 29 bendungan sudah selesai dan diresmikan pada tahun 2021. 22 ini akan diselesaikan 9 bendungan. Antara lain di Ciawi, Sukamahi di Bogor, Marga 3 di Lampung, Sadawarna di Subang, Lolak di Bolaang Mangandau, dan Beringinsela di NTB, serta Kuil Kewangkawan di Minahasa. Itu yang akan kita resmikan di 2022 ini. Tahun 2023 nanti akan kita selesaikan 13 lagi. Ini yang saya maksudkan bisa mengalir. Jadi dari 61 bendungan, 29 bendungan sudah selesai, tahun ini 9, tahun depan 13, sisanya nanti tahun 2024.